tanganmu lagi di hadapan Tuhan yang baik. Kiarata syotoko shikiara mata kanama. Makara shikine kata shontoko shikiara nana mata. Nishikire kahasantoko shikire namata kalamata. Sanare mata shotoko shikiara namata karana mata koroshi. Nishiki arahanto shikire kete shikine kete kasantoku. Nishi karala mata shikire mete. Nikara hashokoro shiki aramata korono sante kire kayara lamata. Naharata shokoro santa karala mata. Tuhan, kami percaya apapun, it's all in the name of Jesus. Semua di dalam nama Yesus. Bahkan hidup kami pun di dalam Kristus Yesus. Karena semua itu hanya dalam nama-Mu Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan Tuhan, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau di tengah-tengah kami. Hadir ya Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini, di saat-saat penentuan buat bangsa dan negara kami, hadir Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu semua sia-sia. Hadir Tuhan. Mari angkat tangan lagi di hadapan Tuhan. Kiara nama shotoko shiki ini. Shikire kata shotoko shiki ini. Shikirata shonto, undang dia hadir. Ini sepanjang minggu yang sangat menentukan. Kiarata shontoko shikire mete kasanta. Shikire mete shokorono shikiara nama. Kiara hashokoro shikine kataya. Kianata santa kara lamataku shiki. Kiara hashukura shikire niketeke. Tuhan, Tuhan. Kiana rama shiki naramalan. Arahkan hati lagi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sampaikan pesan-Mu pagi hari ini. Buat setiap kami menangkap akan hati-Mu sendiri. Kami tahu ini minggu yang sangat menentukan buat banyak hal. Berikan kami dalam ketepatan Tuhan. Ngerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara, sekali lagi saya ingin menekankan buat semua kita,
Ini minggu yang akan sangat menentukan buat bangsa dan negara. Saya percaya kita tidak akan mulai sekedar dari tanggal 26, tapi sejak tanggal 25 saya berdoa fokus kita tetap ke Tuhan, jangan kepada yang lain. Nanti akan ada pengaturan tentang traffic dan sebagainya yang tanggal 25 khususnya. Tapi saya minta fokus kita tetap kepada Tuhan. Datang dengan hati mau menyembah Tuhan. Karena penyembahan kita akan merupakan sebuah tahta yang ajaib buat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, dalam beberapa hari ini Tuhan banyak bicara. Nanti tanggal 26, saudara akan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Anda boleh, di Warta sudah ada daftarnya. Bagian saya menyampaikan firman dari jam 6 sore sampai jam 8. Tapi Anda bisa pilih bagian mana yang Anda ingin hadir, dan di situ Anda ambil bagian. Lebih dari satu tidak masalah, saudara mau tahan 12 jam juga akan luar biasa. Tapi kita mau lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Saudara, kemarin Tuhan bicara sangat jelas, saya diberi beberapa ayat yang saya ingin bagi buat saudara. Mungkin ini bukan merupakan sebuah khotbah, tetapi ini lebih pada sebuah persiapan hati kita. Saudara, sudah bertahun-tahun kita menjadi tuan rumah acara Bahtera. Sebetulnya kalau nanti Anda perhatikan dengan seksama, bukan semata-mata karena kita punya Holy Stadium, sehingga kemudian Tuhan pilih kita. Ada hal lain yang sebetulnya itu merupakan hal yang merupakan basic, bukan sekedar gedung. Terus terang gedung kita bisa sewa. Dimanapun Tuhan mau kita bisa sewa. Ada banyak gedung-gedung besar di berbagai tempat, di Jakarta terutama, tidak kurang gedung yang besar. Tetapi saya percaya ada sesuatu yang sebetulnya melatar belakangi semuanya ini. Dan karena itu saya ingin apa yang kita akan baca pelan-pelan, saya mau tunjukkan ke saudara, karena ini poin-poin yang sangat penting sekali. Dan saya percaya dengan ini semua kita akan jadi pelayan Tuhan yang punya tanggung jawab, dan kita siap menjamu Indonesia, bahkan menjamu akan dunia. Saudara, tahun ini ada beberapa hamba Tuhan akan hadir, dari Amerika akan hadir, kemudian dari Vietnam dan Kamboja akan datang. Lalu ada teman-teman yang dari berbagai negara, Thailand akan datang, dan beberapa negara lain. Mereka akan bergabung bersama-sama dengan kita. Dan saya berdoa ini merupakan sebuah momentum yang sangat serius, di mana kita menjamu semua mereka. Mari lakukan yang terbaik. Yang kedua, saya tidak ingin sementara orang lain diberkati, kita sendiri malah tidak terima apa-apa. Dan kita berkata, ini nggak ada apa-apanya, tiap tahun seperti ini. Saudara, kita bisa buktikan dengan banyak hal yang terjadi. Tapi seringkali oleh karena kita sudah terbiasa dengan segala sesuatunya, lalu kita anggap, ini nggak ada apa-apanya. Mari kita lihat dengan sangat serius, karena beberapa minggu lagi Indonesia harus memilih akan presiden yang baru, pemimpin yang baru. Dan saya mau berkata buat saudara, seumur hidup saya belum pernah merasakan ada seperti tension, ketegangan yang begitu mendalam di bangsa ini. Pak Yusak berkali-kali berkata begini, aneh ya. Dia berkata, terus terang nih, hatinya dia berkata, hatiku itu miris sekali dengan apa yang akan kita hadapi. Apa yang kita bisa buat, saudara? Tidak ada, kecuali kita berdoa, teriak ke Tuhan. Sebab doa itu akan menentukan segala-galanya. Anda tahu, satu hari Salomo berhadapan dengan kenyataan berat. Ada 2 orang ibu rebutan bayi. Karena dua-duanya ini punya bayi, dan satu di antaranya mati, kemudian ditukar. Nah, si ibu kandung ini mengatakan, ini bukan anakku, dan sudah mati. Jadi mereka ribut, saudara. Mereka ribut, dan akhirnya mereka menghadap ke Raja Salomo. Dan Raja mendengarkan akan 2 ibu ini yang berebutan bayi. Yang satu berkata, ini bayi saya, tapi tadi malam ditukar dengan bayinya, dan bayinya sudah mati. Yang itu berkata, enggak, ini bayi saya. Hari itu belum ada namanya tes DNA, saudara. Enggak ada sama sekali. Kemudian Salomo membuat sebuah langkah hebat.
Dia bilang, ambil pedang. Dua ibu ini panik, kenapa pedang? Raja berkata begini, potong jadi dua saja bayinya, sudah, belah dua. Saudara, apa yang terjadi? Ibu kandung dari bayi ini, dia berkata, jangan tuanku, aku tidak rela anakku mati, sudah biar dia yang ambil, asalkan anakku hidup. Yang satu berkata, oke, setuju, belah saja. Dan di situ raja berkata, yang pertama, kamu memang ibunya. Yang kedua, lu jahat. Kamu juga tidak mempertahankan nyawanya, berarti kamu bukan ibunya. Orang kaget dengan hikmatnya. Ketika saya membaca ayat itu, Roh Kudus berkata begini, nak, sikapmu seperti apa? Bolehkah aku belah dua saja? Atau belah 3, belah 5, belah 7 bangsa ini? Atau masih adakah 1-2 orang yang berkata, jangan? Satu hari ada satu organisasi yang sedang kacau balau. Lalu pemimpinnya berkata, kita bubarkan aja. Yang lain diam. Cuma satu orang yang paling tidak layak sebetulnya berkata, jangan. Apa yang akan kita buat itu, saya harap akan merupakan sebuah seruan ke Tuhan. Please don't. Jangan. Dan dia Tuhan yang cari orang yang seperti itu. Sebab kalau Anda biarkan penyesalanmu sekian belas tahun ke depan, tidak akan pernah membayar apapun kalau sudah terlanjur hancur. Saya berdoa, kita punya hati yang berbeda buat bangsa ini. Amen, saudara. Siapa yang masih ingat peristiwa 98, kerusuhan? Pak Sugi masih di Jakarta ya waktu itu ya? Masih di Jakarta. Siapa yang kepingin terulang lagi? Saya ketemu satu orang sampai hari ini. Itu orang kaya, pinter. Dipukul sininya, bagian belakangnya. Sampai hari ini saudara, gila. Semua kepinterannya, kekayaannya habis. Aneh, jadi gila. Siapa yang mau ngobati? Saya berterima kasih buat semua teman yang sudah bergerak ke semua provinsi. Anda sedang melakukan apa yang orang berkata gila itu. Tapi itu bagian dari jeritan kita yang berkata, please Lord, jangan ayunkan pedang. Jangan. Dan doa orang benar, jika didoakan dengan sungguh-sungguh, besar kasihatnya. Amen, saudara. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Saya mau baca beberapa rangkaian ayat. Saya melihat 5 poin yang Tuhan sampaikan buat kita. Sekaligus ini pelajaran yang sangat ajaib sekali. Ayo dengan cepat, Lukas pasal 12. Saya baca mulai ayat yang ke-35. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35. Saya berdoa kita jadi umat yang bertanggung jawab. Hendaklah, ini kata Yesus, pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Yang pertama, saudara, menyiapkan diri kita jadi pelayan sepanjang minggu ini adalah dia berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Loh Pak, tanggal 25 kan ini kawinan Pak. Tetap pinggang kita berikat. Sekalipun Anda hadir, saya berdoa hadir sebagai pelayan Tuhan. Hadir sebagai orang yang siap dengan Tuhan. Karena nanti ini upahnya hebat kalau Anda siap. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Apa nih sebetulnya? Saya percaya ini bicara tentang kita mesti siap melayani. Jangan datang sebagai pengunjung, jangan datang hanya untuk nonton, jangan datang tanpa hati fokus ke Tuhan. Karena nanti ada sesuatu loh saudara. Artinya dia berkata, jangan tidak siap melayani. Dan dikatakan, dan pelitamu tetap menyala. Di Injil Matius pasal yang ke-6, Anda boleh catat, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Apa artinya pelitamu tetap menyala? Yesus mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang membuat pelita kita tetap menyala, artinya Tuhan mau berkata, lihat dengan mata yang terang. Di sini kita mengerti ada istilah bahasa Indonesia mata gelap. Itu orang yang sudah kalut, tidak bisa mikir, pokoknya hajar, pokoknya pukul. Jangan saudara. Saya tahu jumlah besar menimbulkan sebuah tantangan tersendiri. Tapi kalau semua datang dengan sikap hamba yang mau melayani dan menantikan Tuhannya, ini minggu akan jadi minggu yang luar biasa. Karena Tuhan ngomong sama saya gini saudara, 2 hari yang lalu, nak beritahu anak-anakku, kalau sikap hati mereka benar, kalau hati melayani mereka benar, setelah minggu ini, aku upai jemaat ini luar biasa. Saya bilang, Tuhan kau upaya apa? Coba lihat apa yang terjadi. Lukas 12, sekarang sambung ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Terjemahan yang dikatakan, supaya kamu seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari pesta perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, ada satu kata kunci di sini, segera dibuka pintu baginya. Saudara, ini yang Tuhan katakan. Tanggal 25 ketika Anda datang dengan waspada. Karena pada hari itu sewaktu-waktu, tiba-tiba dia akan ketok Anda. Dan kuncinya adalah segera engkau buka. Bentuknya seperti apa, Pak? Dia akan bicara. Nah, ketika dia bicara, sambar dengan kuat. Dia akan menjanjikan sesuatu, dia akan beri penglihatan kepada banyak orang, dia akan menyatakan apa yang dia mau kerjakan, dia akan berikan sesuatu yang ajaib, dia akan berikan blessing-nya, dan setiap orang yang ready ketika dia ketok, Anda segera buka. Bilang, ya Tuhan. Sebab ini ada sambungannya, terusin lagi. Saya ulang ya. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Kalau saudara fokusnya pada nonton, bahaya. Bahaya apa? Kerugian besar menanti Anda. Sebab Alkitab mengatakan, Yesus yang berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus lagi, sesungguhnya ia, siapa ia itu? Tuannya itu. Tuhan akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan.
dan ia akan datang melayani mereka. Pernahkah Anda membayangkan Tuhan sendiri melayani Anda? Saya ingin ingatkan lagi saudara, memang kami minta Anda datang kalau bisa sejam di depan lah. Jam 4 kita nyembah Tuhan, semua sudah siap. Tidak usah berdesakan, tidak usah rebutan. Kalau itu masuk dengan hati tenang akan luar biasa. Karena Tuhan mau berkata begini, nanti ya siapkan hati mereka. Tiba-tiba aku akan muncul di tengah-tengah mereka. Apa yang selama ini jadi pertanyaan pergumulan Anda, Tuhan berkata aku akan bicara. Dan sampai kemudian Tuhan mengatakan, kalau itu terjadi, maka tanda berikutnya, aku akan melayani mereka. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan yang melayani Anda. Saya pernah ke LA beberapa tahun lalu, sampai sungkan sekali saya. Sungkan karena apa? Kami pagi itu dengan beberapa teman makan di restoran, namanya IHOP, International House, bukan of Prayer, tapi House of Pancake, saudara. Dulu Pak Tim punya namanya House of Prayer. Ini enggak, ini International House of Pancake. Jadi kami makan pancake, masuk ke situ, duduk, tiba-tiba seseorang, menurut saya dia keturunan Hispanic, Meksiko. Dia berkata dia melayani kami, dia berkata selamat pagi, dia bilang apa yang bisa saya bantu, ini menunya, pesan apa. Lalu waktu saya lihat itu orangnya gundul saudara, dia cukur gundul rambutnya, pria. Saya lihat di namanya dia, Jesus. Saya syok. Dalam hati saya berkata, ini benar atau jadi-jadian ya? Jesus. Saya senggol-senggol teman saya. Kita dihormati loh. Kenapa? Lihat siapa yang layani kita. Kaget. Apakah kita harus menyembah? Jangan, saya bilang. Tapi namanya memang Jesus. Wah, saya berkata gini, ini kalau Jesus asli enak ini. Akhirnya kita pesen, agak sungkan merintah Yesus. Kita bilang, semua berkata ini, saya yang minta yang pancake spesial, saya minta yang ini. Sungkan benar saudara. Dia pergi, kita saling berpandangan beberapa teman. Wah, kehormatan ini. Kita makan pancake pagi-pagi, dilayani Yesus. Gak lama tuh Yesus datang. Coffee, anybody? Saya bilang, yes please, Jesus, coffee. Saya bilang, sejak kapan Yesus menuangkan kopi? Saya minum tuh saudara, rasanya mengguncang dunia. Les. Kenapa? Kopinya Yesus. Setelah makan kita senang, kita berkata terima kasih, thank you Jesus. Antara mau nyembah langsung haleluya, dia nggak butuh yang satu ini. Langsung bonnya disodorkan, ini mas harus bayar sekian. Ya ini Yesus palsu ini. Tapi bayangkan yang Tuhan katakan ini ya. Dia berkata kalau pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala, engkau datang dengan sikap hati hamba, melayani. Anda lihat gambar ini. Menurut saudara, saya mau tanya ini. Yang duduk makan dengan yang pakai pakaian putih, waktu datang ke ruangan ini duluan mana? Yang putih kan? Kan gak ada tamu datang, terus kemudian chefnya berkata, Bapak Ibu mohon tunggu 3 jam lagi karena kena macet, semua pelayan saya belum datang. Semua lagi naik ojek, karena itu kekurangan ojek, mohon tunggu sebentar. Terus tengok-tengok begini nunggu pesta dimulai karena pelayannya belum datang, mungkin gak saudara? Gak mungkin tuh. Ketika Tuhan berkata tetaplah pinggangmu itu berikat, kamu adalah pelayan. Dan Tuhan berkata datang sedini engkau bisa, itu sikap hati. Dan dia berkata, kamu harus tunggu seperti nanti tuanmu selesai dengan pesta perkawinan.
Tuhan mau berkata, di pesta itu aku akan datang, dan begitu itu momen selesai, aku akan ketuk pintu. Dan pada waktu aku ketuk pintu, dia berkata, segera buka. Kalau engkau melakukan itu, dia berkata, aku akan mengikat pinggangku, aku sendiri, Tuhan berkata. Dan aku akan persilahkan kau duduk. Dan di zaman itu duduknya bukan begini, saudara. Duduknya rebahan kayak gaya Cleopatra itu, saudara. Begini. Anda selonjorkan kakimu, dia duduk di bawah, dan dia layani, saudara. Bayangin apa yang bakal terjadi kalau itu Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tapi itu ayat tidak bisa dipotong di situ. Yang sebelumnya harus jadi bagian kita. Yang berikutnya, Lukas 12 lagi. Sekarang kita lompat lihat pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Ini poin ketiga. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, Alkitab The Message memberikan sebuah ungkapan yang bagus sekali pada ayat-ayat ini. Dikatakan, Petrus berkata, Master, Tuan, are you telling this story just for us? Apakah engkau menceritakan kisah ini hanya untuk kami? Or is it for everybody? Atau untuk semua orang? The Master said, tuannya berkata, let me ask you, biarkan aku tanya ini kepadamu. Lalu kemudian dia mulai ungkapkan sesuatu yang itulah merupakan dasar apa yang Tuhan mau percayakan buat kita kelak. Dia berkata begini, who is the dependable manager? Siapakah manajer yang dapat diandalkan? Ini yang Tuhan cari, dependable manager. Banyak orang itu bukan dependable manager. Artinya dia kalau kerja, dia kalau manage nggak bisa diandalkan. Kumpul ya besok ya, nggak datang. Ditanya, lo kok nggak datang? Katanya besok kumpul. Lah besok itu besok kapan? Besok lusa. Jadi nggak jelas. Tuhan cari hari ini dependable manager. Sesuatu yang ketika dia berkata, nih aku percayakan kepadamu. Tuhan mau berkata, aku bisa bergantung padamu loh nak. Aku percaya kamu pasti kerjakan. Dan itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Saudara, Anda akan melayani banyak orang. Dan setiap tahun selalu saya dengar cerita yang aneh-aneh. Dan percayalah bahwa itu membutuhkan dependable manager. Orang yang bisa memanage. Dan Tuhan berkata, aku percaya dengan dia. Saya teruskan lagi. The Master said, who is the dependable manager? Siapa manajer, pelayan yang bisa diandalkan ini? Full of common sense. Penuh dengan akal sehat. Common sense. Kalau Anda jadi manajer yang dependable, maka Anda jadi orang yang common sense. Nggak bisa orang yang meledak-ledak, emosinya nesu, ngamuan, mutungan, nggak bisa. Karena ada banyak hal yang kita harus tekan perasaan kita. Saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah jadi pelayan. Menurut saya kalau Anda jadi pelayan, hari-hari seperti ini, di mana orang sudah mengerti soal persamaan hak, soal human right dan sebagainya, itu berat jadi pelayan itu. Anda harus nekan yang namanya perasaan saudara. Karena tidak semua majikan kita itu nice, orangnya baik.
Ada kalau yang ngomong itu sekali ngomong nyakitin hati 3 turunan, saudara. Lah karena ngutuk tuh. Apa mbahmu kayak gini? Lah karena sudah mbahmu kan, kena mbah, kena bapak, kena Anda. Nah kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang begitu mengerikan. Teman-teman yang ngatur kursi gereja yang berkata, saya ini sudah begini, saya sudah begini. Saudara, saya tahu berkali-kali orang ribut rebutan kursi. Saya di sini saya tidak lihat itu. Saya lihat pada waktu sekian tahun lalu kami pergi ke Jakarta karena ikut School of Ministry-nya Morris Sirulu. Itu ibadah mulai jam 9 pagi, dari pagi jam 5 kami sudah berangkat. Dan orang antri di luar itu, di hall pertemuan. Begitu dibuka kami lari cari tempat duduk. Dan sekian bangku pertama memang kursi seperti sofa yang gede begitu. Udah dingin banget AC-nya. Dan saya melihat loh dengan mata kepala saya sendiri. Begitu duduk, lega, ketawa-ketawa, 5 menit kemudian tidur. Muncul Morris Sirolo. I cannot hear you. Dia bilang, haleluya, tidur lagi. Sepanjang kebaktian, yang khotbah teriak-teriak, ini tidur. Coba saya pikir, seandainya tahu gitu, lu di rumah saja. Kasih seseorang di belakang yang kepengen duduk di depan. Tapi itulah keanehan. Dan kita dalam posisi gak bisa berkata, lu aneh, lu keluar lo, gak bisa. Sebab itu dia berkata, ini loh, mesti ikat pinggang. Siapkan diri jadi pelayan. Pak, saya dimaki-maki. Percayalah, rezekimu akan luar biasa itu. Berkatmu akan ajaib. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Dan Tuhan berkata dia butuh dependable manager. Manager yang bisa diandalkan. Full of common sense. Banyak orang kalau Anda lihat ya, sudah rebutan itu gak ada common sense-nya. Emosi. Nanti kalau emosi mesti bawa nama. Saya ini sudah daftar sama Pak Victor. Victor siapa? Entah, Victor pokoknya. Nekat. Saya ini sudah daftar sama Pak Menteri saya. Menteri siapa? Nggak tahu. Pokoknya menteri, pokoknya. Ribut, saudara. Untuk apa? Tapi itu terjadi kan? Makanya harus common sense. Ini saudara tak ajari ya. Sing waras ngalah, sing waras ngalah. Itu sudah. Common sense soalnya. Ya sudah. Kita mesti atur dalam keadilan sebaik kita bisa. Tapi tiap tahun seperti itu memang. Saya nggak tahu sekarang ya. Karena ruangan lebih gede dan lebih longgar lah. Tapi dulu kalau saya SHRK, kursi itu dijual. Saya dengar di sini juga tuh. Hebat tuh, bisa jual kursi. Gomban. Lah bu, kita dikasih sidik buat urunan bersihin kursi ini ya toh? Enggak tuh. Bisa loh. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Nah itu gimana Pak? Ya itu rezeki itu kursi tok itu sudah nggak bisa nambah-nambah. Karena dia sudah cari keuntungan dan bukan melayani. Tapi saya pernah dengar tuh. Kursi kalau pas acara Bahtera dijual. Wah nanti upah saya Pak, upahmu kursi 1 itu di surga itu. Aneh kan saudara? Well ini good problem sih. Daripada kosong nggak ada orang. Tapi juga tidak baik dalam pandangan Tuhan. Mau diapain Pak? Ya diomongi, tapi pasti galak. Ini maaf nih saudara ya, bukan soal ras. Di SHRK pernah terjadi 2 orang yang ngeblok kursi. 1 teman dari Ambon, 2 ibu-ibu dari Batak. Bayangin saudara, itu panitia di tengah-tengah. Panitia di tengah-tengah saudara. Ribut, dia diem. Terus kenapa lu diem?
Demi keamanan bangsa dan negara, Pak. Saya di tengah-tengah habis saya. Yang ini tampar pipi kanan, ini tampar pipi kiri, saya bonyok, Pak. Saya diam sambil nangis di hati, Tuhan, apa yang bisa aku buat? Serem loh, saudara. Itu sampai mau diangkat kursinya loh. Hanya berkata, ini daerah saya. Sudah terlanjur terima uang toh, harus ini. Ada pukulan gusur. Sampai kita umumkan, tidak boleh taruh barang, bolehnya Alkitab. Saya sampai sedih, saudara. Sedih dengan teman-teman Gideon itu kan melayani tiap kali mereka galang dana nyetak Alkitab biru. Dia punya banyak Alkitab biru. Bukan dibagikan ke penjara atau rumah sakit seperti visinya, enggak. Orang Jawa berkata buat ngecup tempat itu loh, bagi Alkitab kan, ke Alkitab. Bayangin, saudara. Dan itu yang dipakai Alkitab biru Gideon. Tarifnya sekursi sehari 50.000. Ada yang diskon 20%. Ada. Saya bilang mabok lah. Well, tapi itu kenyataan. Yang mungkin tempat lain gak ada. Sekarang bagaimana dengan kita? Sing waras ngalah. Anda harus common sense. Anda ajak maki-makian di situ, nggak mungkin Tuhan berkata, bagus nak, terus nak, sikat nak, nggak mungkin, saudara. Oke, saya cuma meng-refresh aja, supaya kita jadi umat pelayan yang siap. Terusin lagi. Who is the dependable manager, full of common sense, that the master, sehingga membuat Tuhan itu puts in charge of his staff. Dia taruh dia untuk ngurusi staffnya, to feed them, untuk memberi makan mereka dengan baik dan tepat waktu, to feed them well and on time. He is a blessed man if when the master show up, he is doing his job. Dia orang yang sangat diberkati ketika saat tuannya muncul, dia sedang melakukan tugasnya. Beri makan dengan baik dan on time. Tanya Bu Debi ini, masalah. Enggak dikasih makan masalah, dikasih makan dibiarkan numpuk, saudara. Yang pagi tidak disentuh, sampai yang siang pun enggak disentuh. Sore makanan ketiga, yang pertama kedua sudah mulai basi. Ada orang, tanda petik rodok sial, ngambil box makanan, tidak tahu itu yang pagi, dan dimakan basi. Dia teriak, makanannya basi. Yang salah siapa? Sing bener sing teriak. Ini saya makan basi. Ternyata itu makanan jatah pagi, gak dimakan. Ayo, teman-teman yang ngurus itu kamar, banyak yang aneh-aneh. Ini ya daftarnya ini, masuk penuh. Yang punya nama itu di situ mau masuk nggak bisa, penuh. Dimasukin teman-temannya sendiri, saudara. Loh kok gitu, Pak? Nah itulah. Makanya Tuhan berkata, dia butuh orang yang dia bisa dependable, bisa dapat diandalkan. Common sense. Akal sehatnya jalan. Ya memang begitu. Dan yang benar adalah yang teriak-teriak di luar. Ini saya nggak dapat kamar, ini pengantin, panitia nggak beres. Padahal itu temannya sendiri yang berbuat. Apakah Anda sudah letih melayani begitu? Tapi saya percaya justru Tuhan yakin Anda dan saya mampu. Kita diberi kepercayaan jadi tuan rumah dari tahun ke tahun. Amen, saudara. Karena Tuhan berkata, kamu bisa nak. Dan kalau itu terjadi, Tuhan berkata, berbahagia kalau Tuhanmu melihat engkau mengerjakan akan bagiannya. Nah, sekarang yang keempat. 2 poin lagi dan kita akan selesai. Lanjutkan, Lukas 12, sekarang ayat yang ke-45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya,
Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Mukul ini mungkin tidak mukul fisik, saudara. Mukul dengan omongan, dengan sikap kita. Karena seringkali Anda bertemu dengan orang yang nggak make sense, nggak common sense. Justru itu Tuhan berkata, aku suruh kamu melayani. Dia berkata bahwa, dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan ia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudara, ini yang saya seringkali ingatkan diri saya sendiri sih. Kalau Anda itu di posisi di atas, entah karena apa, entah karena pelayananmu, entah karena apapun. Saudara mesti waspada dengan apa yang terjadi dengan mereka yang di bawah saudara. Kalau Anda itu punya otoritas, Anda mesti hati-hati dengan orang yang di bawahmu. Karena reaksimu bisa membuat engkau salah. Seorang hamba Tuhan cerita dengan saya. Satu hari dia mulai jadi hamba Tuhan. Dia full time. Begitu dia full time, seseorang datang ke dia, berkata, Pak, saya ada berkat buat Bapak. Wah, dia berkata, ini berkat pertamaku sebagai full time. Dia buka amplopnya. Ada uang 10.000 rupiah. Dia lihat, dan dia berkata, buat apa ngasih kayak begini, dilempar. Saudara pikir itu tidak berarti bagi Tuhan? Sangat. Dia yang mungkin tidak mengerti itu uang adalah uang terakhir dari orang tadi. Buat dia itu tidak ada artinya. Tapi itu mungkin uang terakhir. Dan dia puasa hari itu. Tapi buat pendeta ini dia berkata, 10.000 rupiah buat apa? Dilempar. Menurut saya diambil lagi sih setelah itu. Ya toh, nggak mungkin toh, dibiarkan toh, diambil lagi sih. Tapi saya bilang, waduh, kok kamu nggak bisa gede ya? Kok kamu nggak bisa punya mental raja yang hebat ya? Itu loh saudara, hati-hati. Seringkali kita melihatnya itu beda. Itu sudah bayangin walaupun tidak langsung ya. Anda menciderai hati orang, melukai hati orang. Dan sikap seperti itu membawa kejatuhan. Ya. Saya berdoa Tuhan menghindarkan itu dari hati kita. Makin ketemu dengan orang yang Anda maki pun tidak berdaya, hati-hati. Karena seringkali kita menundukkan diri kepada orang yang kita anggap orang yang mulia. Tapi begitu ketemu orang yang kelihatannya sederhana, kita bisa tekan, kita bisa tindas. Wih. Saudara, orang tidak pernah tahu loh. Sekian tahun dari sekarang, dia akan jadi apa, Anda akan jadi apa. Saya ini, terakhir-terakhir ini, banyak kali ketemu dengan orang-orang yang dulu menghina luar biasa. Dan di situ Tuhan mengatakan kepada saya, nak, tidak ada orang yang tahu sekian tahun dari sekarang akan seperti apa. Setiap kali dia menghina kamu, semua tercatat, nak. Setiap kali dia merendahkan kamu, semua tercatat. Dan aku Tuhan yang suka membalikkan keadaan. Dibalik sama Tuhan, saudara. Saya tidak gantian menghina, habis juga saya.
Nanti dibalik lagi sama Tuhan, saya repot, saudara. Tapi miliki sikap hati tetap menghamba. Buat apa Anda gantian menghina, merendahkan, gak ada gunanya. Siapapun yang Tuhan percayakan datang dalam kehidupan kita, beri terbaik yang kita bisa. Terutama mereka yang tidak bisa membalas apapun yang kita berikan sementara kita di dunia ini. Semakin mereka tidak bisa membalas kebaikan hatimu, semakin Tuhan memberkati hidupmu. Amen, saudara. So ini hari-hari ada ribuan orang akan datang, setahun 2 kali. Ini kesempatan kita melayani. Kalau semua orang baik, orang tertib, gampang. Kenyataan tidak. Dengan segala macam bentuk manusia. Saya hanya mau berkata, mari punya pengabdian dan mari melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Teruskan lagi. Ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Gak ada pilihan, siapkan diri kita, harus ada persiapan. Karena itu Tuhan ngomong ini pagi hari ini. Ayo saudara, Pak, saya cuma akan datang tetap dengan sikap hati seorang pelayan. Kalau ada orang yang Anda bisa tolong, apapunlah, sebuah pertolongan kecil akan menolong sekali. Saya beri contoh nih. Pada waktu break mungkin Anda lihat ada orang diem aja, nggak beli makan, nggak beli apa. Tiba-tiba Anda punya minuman yang masih baru di tanganmu. Kenapa tidak sapa dia, Pak, dari mana Bu, dari mana? Boleh saya tawarkan minuman ini untuk Anda? Coba beri sesuatu yang berbeda. Anda tidak akan pernah tahu siapa orang itu. Saya punya teman, saudara, nggak punya apa-apa. Satu hari ketemu orang tua, lagi jalan sendirian sambil ngelamun gitu, dan beberapa kali hampir jatuh. Didatengin, Om mau kemana? Oh saya lagi Om kok kelihatan susah, ayo Om tak temenin. Diajak ngobrol, nggak tahu ini orang siapa. Minum ya Om, belikan minuman. Capek ini duduk, carikan minuman. Om lapar nggak? Ya aku agak lapar. Yuk mau makan mau. Hanya tunjukkan kebaikan. Ternyata saudara, ini orang kaya raya yang lagi ribut dengan keluarganya. Karena keluarganya pengen hartanya, dia jengkel sama keluarganya. Dia bilang, gua belum mati aja sudah diroyokan begini. Tiba-tiba ketemu sama orang ini. Terus diundang ke rumahnya. Rumahnya kontrak sederhana. Nyamar, saudara. Bukan nyamar, dia menghindar daripada keluarganya. Kontrak rumah di rumah sederhana. Diladeni, didoakan, selesai kira-kira 3 bulan. Omnya berkata, aku mau pulang ke rumahku. Loh, ini kan rumahmu, ini kontrakan. Ayo anterin aku. Wih, rumahnya kayak istana, saudara. Kaget. Lu bisa kerja apa katanya? Sekian puluh miliar digelontorin, saudara. Pakai nih, kerja. Pak, tapi gak mungkin Pak. Yang saya ketemu tuh rodok gembel loh Pak. Itu mungkin malaikat malah. Kalau Yesus menyamarnya gak pakai jas-jasan. Bahkan mungkin batiknya nggak profetik, saudara. Maaf, polosan. Kan belum pernah ada penglihatan Yesus pakai batik profetik sih. Tapi pakai selempang merah atau jubah putih atau apa kan ungu kerajaan mungkin. Nggak pernah ngerti. Kalaupun bukan siapa-siapa, bukankah kebaikan itu membuat Tuhan membuka pintu blessing buat hidupmu?
Coba ya tahun ini Anda buat yang berbeda. Wah ternyata tetangga ya Pak, yang malah nggak apa-apa toh. Nanti kalau jaga malam sama-sama lebih enak. Tunjukkan kebaikan. Tidak harus mahal kok saudara. Percayalah. Permen 1 cukup. Pak ini ada permen enak. Bagi. Nggak mahal. Tapi Anda menabur kebaikan. Amen. Jadi kita mesti menyiapkan. Yang tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang tuannya kehendaki, ia akan menerima banyak pukulan. The servant who knows what his master wants. Pelayan yang tahu apa yang tuannya inginkan and ignores it, dan mengabaikannya. Atau insolently does whatever he pleases, dan dengan kasar dan kurang ajar melakukan apapun yang dia inginkan, will be truly trash, akan dibuang. Jadi kalau Anda sudah tahu apa yang tuannya mau dan Anda mengabaikan, atau Anda dengan sangat kurang ajar dan kasar melakukan apa yang Anda suka, bahaya loh saudara. Lihat ayat berikutnya, ayat yang terakhir pada ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ini benar-benar orang nggak tahu kok, tapi berbuat kesalahan karena tidak tahu, ia akan menerima sedikit pukulan. Lalu Tuhan menutup dengan perkataan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. But if he does a poor job through ignorance, tetapi kalau dia melakukan pekerjaan dengan tidak baik oleh karena memang dia tidak tahu, nggak ngeh istilahnya, he'll get off with a slap on the hand. Ya, dia akan dibebaskan dari pukulan yang berat. Dan Yesus mengatakan ini, bagus sekali, great gift. Karunia-karunia yang besar means great responsibilities. Artinya tanggung jawab yang besar. Greater gift, pemberian karunia yang lebih besar, means greater responsibilities. Artinya tanggung jawab yang lebih besar. Saudara, itu yang Tuhan sampaikan di hati saya beberapa hari yang lalu. Saya ingin tanggal 25 jangan fokus kepada pemberkatan pernikahan, tapi fokus nyembah Tuhan. Sebab fokusnya adalah supaya Anda semua diberkati. Amen saudara. Saya juga tidak ingin anak-anak kami mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ingin semua fokus kepada Tuhan dan tidak kepada manusianya. Buat apa semua kemewahan kalau kita mau buat itu dan ujungnya kita hanya mencuri kemuliaan Tuhan. Saya mau kita datang sebagai seorang hamba, nyembah Tuhan, mengerjakan apa yang Dia mau. Terima kasih buat semua support dukungan Anda, doa saudara. Mohon kartu undangan dibawa ya, karena untuk ditukar dengan souvenir nanti. Dan saya berdoa itu akan jadi blessing buat Anda. Setiap kali Anda lihat barang itu, Anda akan berkata, Tuhan, biarkan kaki Dian dalam hidupku tidak pernah padam dan tidak pernah bergeser sampai kapanpun. Amen saudara. So sekali lagi, tolong dengan hormat datanglah sejam di depan. Kita akan nyembah sampai hadirat Tuhan itu hadir. Kita undang Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata kepada saya, nanti aku akan hadir. Dan setelah itu akan ketuk pintu rumah satu-satu anak-anakku, supaya mereka bisa buka bagiku. Nanti aku akan dudukkan mereka dan aku akan layani mereka. Dan itu akan jadi sebuah momentum yang luar biasa buat kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Kami bawa korban persembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya biar naik stairway to the heavens, biar seperti tangga yang naik ke surga menjadi dupa yang harum Tuhan.
Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pecahkan di tangan Tuhan Yesus, memberi makan buat bangsa ini dan memberi makan seluruh dunia. Dan api kegerakan dari tempat ini akan menyebar ke seluruh bangsa-bangsa. Dan kami percaya hati kami adalah hati seorang pelayan. Kami mengikat pinggang kami dan pelita kami terus menyala. Dan kami berdoa biar berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus tinggal dalam hidupmu mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata amin. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.